Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang wanita di Samarinda yang mengendarai sepeda motor tewas terlindas truk pengangkut besi. Seorang kepala kampung di Berau dibidik oleh Bawaslu dan sudah dilaporkan ke polisi. ...120 perusahaan dari berbagai negara memamerkan produk alat industri dan pertambangan. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Berau hingga Rabu siang masih melakukan kajian atas laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh salah satu kepala kampung di Kecamatan Tabalar. Dalam laporannya, kepala kampung tersebut terlibat dalam kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati. Lancar, sukses, sesuai dengan harapan kita. Untuk menghindari kejadian serupa, Bawaslu mengumpulkan seluruh kepala kampung untuk mendapatkan sosialisasi dan pengarahan tentang aturan dan larangan bagi aparatur sipil negara selama pemilu. Terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu oknum kepala desa, pihak Bawaslu sudah melaporkannya ke polisi. Yang perlu Bapak Ibu untuk hindari. Dalam proses kita pemeriksaan pengkajian pertama sudah selesai, kita sudah masukkan laporan Polres untuk masuk tahapan lidik ya, asal dari kepolisian. Pada kajian kita kan memenuhi ya dugaan pelanggarannya ketentuan menguntungkan atau kemudian ketentuan berpotensi tertentu, makanya kita teruskan laporan kita ke Polres. Bagi kepala kampung, sosialisasi seperti ini sangat bermanfaat. Selain sebagai pembelajaran, juga sebagai peringatan agar lebih berhati-hati saat hendak mengambil kebijakan. Kemudian yang mengarah ke sana sejak laporan kami anggap tidak memenuhi. Selaku kepala kampung, khususnya orang kampung ini berterima kasih bahwa diadakan sosialisasi ini, sehingga kami sebagai kepala kampung juga tidak salah pada saat mengambil kebijakan, karena ada beberapa salah satu paslon maupun beberapa yang lain juga menyampaikan kepada kami bahwa jangan sampai kepala kampung ini mengarahkan warganya untuk memilih salah satu paslon. Nah, dengan harapan seperti ini kami lebih hati-hati karena ada salah satu kepala kampung khususnya Kabupaten Berau yang sudah masuk ke ranah sampai ke Bawaslu sampai ke Polres. Nah, dan itu juga bagi kami sangat merugikan ketika kami ikut campur masalah itu. Lebih baik sudahlah lihat TV di rumah aja. Dari upaya yang dilakukan, Bawaslu meminta agar aparatur sipil negara, termasuk seluruh kepala desa, menjaga netralitas. Mingko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Kotak suara untuk pemilihan wali kota yang tersedia di gudang KPU Samarinda ini didapati ada yang rusak. Kondisi tersebut terungkap saat penjabat wali kota melakukan sidak ke gudang penyimpanan milik KPU di kawasan Pergudangan Nusantara, Jalan Nusantara, Sungai Kunjang, Rabu siang. Terkait hal ini, Ketua KPU Samarinda menyatakan kerusakan tersebut baru diketahui saat perakitan. Untuk bisa mendapatkan penggantian kotak suara yang baru, KPU sudah melaporkannya ke perusahaan jasa yang mencetak logistik pilkada. Tercatat kotak suara yang rusak ini jumlahnya 2. Kan saat perakitan memang kami menemukan ada 2 unit kotak yang rusak. Nah, karena ini kami tidak ada cadangan, mau tidak mau nanti ini akan kami klaim ke
penyedia untuk diganti. Untuk menghilangkan kecurigaan, ya kotak yang rusak ini akan kami bawa ke pihak ketiga. Jadi ini adalah bukti kerusakan dan kami minta penggantian sesuai dengan jumlah kerusakan. Kotak itu satu apa dua Pak yang rusak, Pak? Dua. Tadi Dua, satu di sini, satu di bawah. Oh. Kan ada 2 gudang. Kotak itu memang ketentuannya tidak ada cadangan? Nggak ada cadangan, memang nggak ada cadangan. Sementara pelaksana tugas wali kota menyatakan KPU secara keseluruhan sudah siap melaksanakan pilkada. Meski begitu, KPU diingatkan untuk segera melengkapi beberapa kelengkapan lainnya sebelum hari pencoblosan. Kita senang hari ini ya melakukan peninjauan dan yang pasti kita lihat bersama tadi kertas suara sudah ada, kotak suara juga ada, bahkan amplop sudah ada. Tinggal kelengkapannya kita tunggu. Ya, ini artinya tahapan dalam penyelenggaraan pilkada ini sudah siap ya. Dan ya sudah barang tentu ya kami pesan kepada penyelenggara untuk memastikan soal keamanannya. Soal keamanannya, ketelitian di dalam memasukkan dokumen-dokumen kelengkapan di kotak suara. Terkait sebab kerusakan kotak suara itu diduga akibat benturan saat dalam pengiriman ke gudang KPU. KPU berharap kerusakan tersebut segera diatasi agar pelaksanaan pilkada berjalan lancar. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Warga Teluk Bayur memadati gedung bioskop tempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur nomor urut 1 Isran Hadi berkampanye. Warga begitu antusias karena merasa tidak asing dengan sosok Isran Hadi yang sebelumnya memimpin Kaltim periode 2019-2024. Di mata masyarakat selama masa pemerintahan keduanya, Kalimantan Timur tumbuh pesat. Penyerapan tenaga kerja ditambah pembangunan infrastruktur yang merata. Bahkan masyarakat Berau mengaku pembenahan jalan provinsi menjadi lebih baik. Untuk beliau, Isran Hadi, sosok yang memang istilahnya sederhana, tapi merakyat. Harapannya kita untuk pemerintahan beliau masih berlanjut. Dan terakhir, untuk Kalimantan Timur khususnya lebih maju. Itu aja sih harapan kami. Oke. Apa yang perubahan yang didapat selama masa jabatan beliau, Bang? Untuk masa jabatan beliau, ya banyaknya lowongan kerja, istilahnya yang terarah sampai yang dari Pulau Kalimantan, dari luar pulau pun sampai ikut kerja di Kalimantan, itu yang kita banggakan. Teluk Bayur ini merupakan titik kedua dilangsungkannya kampanye Paslon 1 Isran Hadi. Sesuai jadwalnya, kampanye Isran Hadi digelar di beberapa lokasi. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Tim pemenangan Rudi Seno yakin mampu memenangi Pilkada Provinsi Kaltim 2024. Keyakinan tim ini berdasarkan hasil survei dari beberapa lembaga yang menempatkan Rudi Seno unggul atas lawannya. Ketua tim pemenangan Rudi Seno menyatakan, timnya sudah memetakan situasi dan kondisi di beberapa kabupaten dan kota. Dari semua daerah yang disurvei tersebut, elektabilitas pasangan Rudi Seno sudah lebih dari 70%. Kondisi tersebut menyebabkan tim pemenangan Rudi Seno berkeyakinan hasil pilkada akan lebih besar dari hasil survei dari beberapa lembaga survei. Kita melihat ini sudah kita petakan, mulai dari Samarinda, Balikpapan, Lingkungan, Grogot, TPU, Kutim,
Nah, kita mempunyai prediksi dari hasil survei kita, jadi ini bukan asal omong. Kita melakukan pendataan, kita meyakini. Nah, survei ini nanti kita akan publish nanti. Nah, kalau kita ini targetnya dari awal pasti menang, Pak. Maka target kita kalau bisa bukan 70% tapi 100%. Jadi 90-an persen. 90%. Ya. Targetnya? Target 70. 90. Oh, ya. target 90. 90 target kita. Kenapa? Karena hampir semua 10 kabupaten kota yang mengalahkan kompetisi di daerah itu semua koalisi. Untuk menarik simpatik warga Samarinda, tim pemenangan Rudi Seno yang berkantor di Jalan Siralt Salman Samarinda Ulu menyiapkan berbagai menu makanan gratis untuk siang dan malam. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pemenangan Rudi Seno